Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen dan peneliti sekalian yang saya hormati. Ya, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang eh, bagian ketiga dari pendahuluan ya, pendekatan pemecahan masalah sesuai template yang biasa Bapak Ibu dapatkan dalam Bima ya. Nanti ketika kita download itu ada. Iya, sebenarnya untuk persoalan ini agak butuh sedikit kejelian daripada kita. Jadi apa sih yang sebenarnya diinginkan dari eh, bagian ini ya, dari chapter ini, dari eh, sebuah struktur pendahuluan. Jadi kita diminta kemudian bagaimana menjelaskan pendekatan kita untuk menyelesaikan masalah atau pikiran kita atau gambaran kita untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa. Nah, coba saya gambarkan dengan sederhana Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi di sini saya coba gambarkan tentang aktivitas tambang yang sebenarnya pada latar belakang itu sudah ada sedikit gambaran mengenai bagaimana kemudian pertambangan itu terjadi dan bagaimana mempengaruhi daripada kondisi masyarakat pertanian di saat itu ya, di sekitar situ ya maksud saya. Oke. Jadi dalam sosiologi saya coba gambarkan kondisi tersebut dengan pendekatan solidaritas organik ya, punyanya Durkheim kalau tidak salah. Nah, kita sedikit mendeskripsikan agar bisa dibaca dan bisa dipahami juga oleh pengulas bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan seperti yang dalam tulisan saya, penelitian ini diharapkan mampu melahirkan sebuah data yang dapat dipergunakan sebagai modal atau bahan untuk membuat model pengendalian. Jadi diharapkan kita bisa menemukan sebuah model pengendalian di organisasi atau alih fungsi lahan itu untuk tidak terlalu cepat atau tidak terlalu eh, laju gitu ya dalam merubah tatanan lahan yang akibatnya akan berpengaruh pada struktur masyarakat. Ini yang perlu kita tekankan dalam alur berpikir kita. Nah, untuk mempermudah pengulas atau reviewer ini memahami eh, pendekatan cara pendekatan kita untuk menyelesaikan masalah, bagaimana kita mau melakukan dari mana, apa yang kita miliki dan apa yang kita harapkan, itu direpresentasikan, disederhanakan, direpresentasikan artinya pikiran kita kalau kita urai memang secara deskriptif akan panjang sekali kita cukup dibatasi oleh aturan penulisan, maka saya membuat sebuah visualisasi mungkin Bapak Ibu cukup sederhana saja, eh, bahwa ada komunitas pertanian sebagai kelompok sosial gitu ya, yang mereka adalah masyarakat desa memiliki karakteristik yang homogen ya gitu. Nah, dan lain-lain. Kemudian apa yang terjadi? Di situ ada kegiatan tambang, Mas. Nah, ini bagi saya ketika saya gariskan merah ini sebagai sebuah ancaman degradasi dan lokasi. Sebenarnya ancaman juga tidak, karena ini sudah terjadi, bukan belum. Kita bukan prediktif, tapi kita membicarakan yang sudah terjadi. Nah, namun sehingga ini masih bisa dikendalikan, maka saya namakan ini menjadi ancaman gitu ya. Nah, terus apa sih yang bisa kita lihat di situ? Mereka berkarakteristik desa gitu ya, masyarakat desa. Nah, di mana ada kohesi sosial dan ada jaringan sosial yang sangat kuat di situ. Kemudian saya coba breakdown ke bawah secara teoretikal, eh, dalam kohesi dan jaringan sosial. Itu ada jaringan kepentingan, ada jaringan emosional yang sangat kuat di antara kohesi dan jaringan sosial itu. Yang bagi saya ini sangat baik sekali untuk melahirkan solidaritas organis. Nah, solidaritas organis ini kemudian bisa menumbuhkan dua hal, integrasi sosial dan kemudian memperkuat struktur jaringan sosial yang ada di desa itu atau di masyarakat pertanian tersebut. Harapannya model nanti setelah nanti bisa kita temukan dan kita kembangkan itu akan menciptakan tiga hal ini.
ada kemudian ketahanan ekonomi komunitas pertanian itu, ada juga regenerasi komunitas, ada keberlanjutan nafkah. Jadi harapannya setelah kita melakukan riset di lokasi tersebut, kita bisa membantu menyelesaikan masalah. Substansi riset seperti itu sebenarnya. Jadi kita bisa menemukan sebuah praktik-praktik sosial atau praktik-praktik ekonomi ataupun apapun namanya praktik itu untuk memecahkan atau menyelesaikan persoalan yang ada dalam masyarakat. Nah, struktur berpikir itulah yang saya pikir menjadi sebuah alur daripada pendekatan atau alur penyelesaian daripada masalah yang terjadi di masyarakat. Pada akhirnya saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa riset kita harus memiliki bukan sekedar memiliki luaran sebenarnya kalau menurut saya, tapi juga memiliki kebermanfaatan jangka panjang dan dia bersifat praktis. Saya meneliti ini, kemudian saya berharap atau saya merencanakan hasilnya seperti ini, agar masalah ini bisa saya selesaikan atau masalah ini bisa diselesaikan. Ya, itu tujuan atau itu hakikat sebuah riset. Eh, karena ini riset dengan anggaran yang cukup besar, jadi tidak sekedar hanya mengeksplor atau membandingkan. Apapun itu, silahkan mau berawal dari eksplor, mau berawal dari komparasi misalkan, tapi endingnya harus menyelesaikan. Harus ada cara, harus ada pendekatan, harus ada pola untuk menyelesaikan masalah yang ada pada dasar. Oke, jadi sekelumit dari saya aja tentang bagaimana sebuah alur pikir kita ya, pendekatan dalam pemecahan masalah. Teknik yang saya buat adalah saya sedikit mendeskripsikan dan kemudian saya visualisasikan lagi. Seperti pembicaraan saya di awal bahwa sesungguhnya saya lebih senang untuk memvisualisasikan pemikiran ide untuk mempermudah. Nah, karena salah satu penyebabnya adalah ruang untuk menjelaskan bagi peneliti itu sangat sempit ya, sangat sedikit dibatasi dengan jumlah karakter. Oke, mudah-mudahan video pendek ini, penjelasan saya yang sangat singkat, bisa menambah atau bisa mendorong Bapak Ibu untuk menulis proposal yang lebih baik lagi, untuk bisa ikut berkompetisi, agar ide-ide kita untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat bisa terselesaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.